Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari Grup C akan memaparkan mengenai PT Industri Jamu dan Farmasi Sidomuncul Tbk. Sebelum itu, perkenalkan saya Dino Letang Harno Effendi, biasa dipanggil Dino dengan NIM H1E 023041. Saya Arinda Nawal, biasa dipanggil Arin dengan NIM H1E023101. Saya Derajat Dimasono, biasa dipanggil Derajat dengan NIM H1E023093. Kenalkan, nama saya Farhan Noval Arkan, biasa dipanggil Arkan dengan NIM H1E023065. Saya Juni Fadilah, biasa dipanggil Juni dengan NIM H1E023051. Untuk yang pertama, saya akan membahas mengenai sejarah dari PT Sidomuncul. Mengawali usaha sebagai pemilik pemerah susu terbesar bernama Melkri di Ambarawa, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Disinilah titik awal perjalanan usaha pasangan suami istri Bapak Siam Tiamhie dan Ibu Rahmat Sulistyo dimulai. Pada 1930, pasangan ini merintis toko roti dengan nama Roti Muncul. Pada tahun yang sama, Ibu Rahmat Sulistyo mulai meracik jamu masuk angin yang kini dikenal dengan nama tolak angin. Pada tahun 1935, berbekal kemahiran Ibu Rahmat dalam mengolah jamu dan rempah-rempah, pasangan ini memutuskan membuka usaha jamu di Yogyakarta. Tahun 1940, tolak angin dalam bentuk godokan mulai dipasarkan. Tahun 1951, mereka mendirikan perusahaan sederhana dengan nama Sidomuncul yang berarti impian yang terwujud di Jalan Melaten Trenggulung di Semarang. Tahun 1975 dibentuklah perseroan terbatas dengan nama PT Industri Jamu dan Farmasi Sidomuncul. Tahun 1997 Sidomuncul membangun pabrik jamu modern dengan luas 30 hektar di Klepu, Kecamatan Bergas, Ungaran. Pembangunan pabrik ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 pada 21 Agustus 1997. Pada tahun 2000, Sidomuncul meresmikan pabrik baru. Peresmian dilakukan oleh Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Republik Indonesia, Dr. Ahmad Sujudi MHA. Pada saat bersamaan, Sidomuncul menerima 2 sertifikat yang setara dengan farmasi, yaitu yang pertama, cara pembuatan obat tradisional yang baik dan cara pembuatan obat yang baik. Pada tahun 2004, memproduksi lebih dari 250 jenis produk. Produk unggulan kami adalah tolak angin, tolak linu, Kuku Bima Energi, Alang Sari Plus, kopi jahe Sidomuncul, Kuku Bima kopi ginseng, susu jahe, jamu komplit, dan kunyit asam. Pada tahun 2013, Sidomuncul memiliki 109 distributor di seluruh Indonesia. Berbagai produk unggulan Sidomuncul juga telah diekspor ke beberapa negara Asia Tenggara. Pada 18 Desember 2013, Sidomuncul secara resmi tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan kode emiten SIDO. Pada tahun 2019, Sidomuncul memperoleh sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia untuk 274 produk. Sertifikat yang diterima pada 6 Maret 2019 ini terbagi dalam 4 jenis produk, yaitu jamu, suplemen dan bahan suplemen, minuman dan bahan serta permen. Pada 2022, pada November 2022, perseroan mendapat penghargaan industri hijau level 5 dari Kementerian Perindustrian. Pada November 2022, perseroan mendapatkan penghargaan Indonesia SDGs Action Award 2022 sebagai pemenang terbaik 1 kategori pelaku usaha besar dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Pada Desember 2022, perseroan mendapat proper emas dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk ketiga yang kalinya. Selanjutnya, saya akan memaparkan tentang visi dan misi dari PT Sidomuncul Tbk. Terkait visi Sidomuncul menjadi perusahaan farmasi obat tradisional, makanan minuman kesehatan, kosmetik, dan pengolahan bahan herbal yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan. Untuk misi, yang pertama adalah mengembangkan produk-produk berbahan baku herbal dalam bentuk sediaan farmasi, obat tradisional, makanan minuman kesehatan, dan kosmetik berdasarkan penelitian yang rasional, aman, dan jujur. Yang kedua,
mengembangkan penelitian obat-obat herbal secara berkesinambungan. Yang ketiga, membantu dan mendorong pemerintah, institusi pendidikan, dunia kedokteran agar lebih berperan dalam penelitian dan pengembangan obat dan pengobatan herbal. Yang keempat, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya membina kesehatan melalui pola hidup masyarakat, pemakaian bahan-bahan alami, dan pengobatan secara naturopati. Yang kelima, melakukan corporate social responsibility yang inisiatif. Yang keenam, mengelola perusahaan yang berorientasi ramah lingkungan. Dan yang terakhir, menjadi perusahaan obat herbal yang mendunia. Lalu selanjutnya ada penelitian dan pengembangan dari PT Sidomuncul itu sendiri. Tidak hanya mengandalkan bahan-bahan alamiah yang berkualitas tinggi dan segar, PT Sidomuncul juga sangat mementingkan basis penelitian. Basis penelitian, ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menjalankan proses-proses produksi dari setiap produk yang akan dijual, serta juga bergerak maju untuk mengembangkan usahanya. Didukung oleh lebih dari 300 research and development dan quality control specialist, PT Sidomuncul berkarya untuk menciptakan inovasi berupa temuan-temuan baru yang berkhasiat tinggi bagi seluruh kalangan masyarakat Indonesia. Selanjutnya kami akan menjelaskan mengenai pengolahan sampah dan limbah yang dilakukan oleh PT Sidomuncul. Aktivitas kegiatan pabrik jamu tidak bisa dilepaskan dari timbulnya limbah dan sampah. Namun, apabila kedua hal tersebut dibiarkan, maka akan menimbulkan suatu masalah. Sebagai perusahaan yang bahan bakunya berasal dari tanaman, manajemen PT Sidomuncul tidak ingin kehadirannya menghasilkan limbah yang dapat merusak lingkungan. PT Sidomuncul percaya bahwa kemajuan perusahaan juga ditentukan oleh hal tersebut. Maka dari itu, PT Sidomuncul memanfaatkan limbah dan sampah agar mampu menjadi berkah tersendiri. PT Sidomuncul berkomitmen tinggi dalam mengelola sampah secara profesional. Hasilnya cukup memuaskan, sebab kini kawasan pabrik PT Sidomuncul bebas sampah dan limbah padat pun termanfaatkan sehingga memberi nilai tambah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Arin mengenai limbah padat organik dan limbah padat non-organik. Lalu untuk hasil limbahnya sendiri, PT Sidomuncul menghasilkan dua jenis limbah, yaitu yang pertama ada limbah padat organik sebanyak 98%. Sejak tahun 2000, limbah padat organik yang dihasilkan itu berupa ampas ekstraksi, limbah produksi, limbah pertanian berupa daun, ranting, kayu, limbah rumah tangga, dan lain sebagainya. Seiring perjalanan waktu, sebagian besar limbah ini dimanfaatkan kembali sebagai sumber energi terbarukan dalam bentuk biomass dan wood pellet. Lalu yang kedua, jenis limbah padat non-organik yang besarnya sebesar 2%, seperti sisa kemasan produk, plastik, botol, dan lain sebagainya. Limbah padat non-organik ini sebagian lagi digunakan untuk produk daur ulang berupa produk hasil handicraft sebagai kegiatan corporate social responsibility pada masyarakat sekitar, dan sebagian dimusnahkan menggunakan mesin incinerator yang panasnya nanti dapat digunakan sebagai sumber energi pengeringan bahan baku. Lalu berikut upaya yang dilakukan secara berkesinambungan yang telah memberikan kontribusi terhadap kelestarian lingkungan. Yang pertama, telah memiliki IPAL dengan teknologi terbaru. Yang kedua, pengelolaan limbah cair yang berdampak baik pada lingkungan. Yang ketiga, limbah padat organik yang diolah menjadi pupuk organik dan sumber energi terbarukan. Yang keempat, limbah padat anorganik yang dapat memberikan kontribusi dalam memperberdayakan ekonomi masyarakat sekitar melalui pembuatan daur ulang berupa handicraft. Lalu yang terakhir, air hujan yang dikembalikan lagi ke dalam tanah melalui 51 sumur serapan dan biopori. Kualitas dan keamanan produk dari PT Sidomuncul. Pengawasan mutu atau quality control merupakan bagian yang esensial dari cara pembuatan obat yang baik untuk memberikan kepastian bahwa produk secara konsisten mempunyai mutu yang sesuai dengan tujuan penggunaannya. Proses quality control di PT Sidomuncul dimulai dari pemeriksaan bahan awal sampai dengan produk jadi. Yang pertama pada pemeriksaan bahan awal, memastikan bahwa bahan awal untuk produksi memenuhi
spesifikasi yang telah ditetapkan untuk identitas bahan, kualitas bahan, dan keamanannya. Selain itu, juga untuk bahan pengemas dilakukan pemeriksaan ukuran kemasan, berat kemasan, ketebalan kemasan, dan desain kemasan. Lalu yang kedua ada pengawasan selama proses produksi. Memastikan bahwa tahapan-tahapan proses produksi telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Lalu yang ketiga ada retain sample. Setiap batch produksi diambil sejumlah sampel untuk disimpan sampai masa kadaluarsa plus 1 tahun sebagai sampel pertinggal atau retain sample. Secara periodik, sampel pertinggal ini akan dianalisa untuk memeriksa kestabilannya sekaligus juga bisa dipergunakan sebagai pembanding seandainya ada komplain dari konsumen. Lalu selanjutnya ada overview PT Sido Muncul and its core business activity. PT Sido Muncul secara resmi dikenal sebagai PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul, adalah perusahaan Indonesia terkemuka yang terutama bergerak dalam produksi dan distribusi obat tradisional herbal. Didirikan pada tahun 1940, Sido Muncul telah tumbuh menjadi salah satu produsen jamu terbesar dan paling dihormati di Indonesia. Inti bisnis PT Sido Muncul adalah produksi, pemasaran, dan penjualan obat tradisional herbal yang dikenal sebagai jamu, serta berbagai produk kesehatan terkait. Perusahaan ini telah berkembang menjadi salah satu produsen jamu terbesar dan paling terkenal di Indonesia. PT Sido Muncul memfokuskan bisnisnya pada produksi berbagai jenis produksi herbal, termasuk minuman herbal, kapsul herbal, kosmetik herbal, suplemen kesehatan, dan obat-obatan lain yang menggunakan resep tradisional Indonesia dan bahan alami. Produk-produk ini dirancang untuk membantu meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan konsumen berdasarkan pengetahuan tradisional dan inovasi modern. Selanjutnya, PT Sido Muncul memegang peranan vital dalam mempromosikan penggunaan ramuan tradisional untuk masyarakat. Mereka berusaha untuk memastikan bahwa produk-produk herbal yang mereka hasilkan bermanfaat bagi kesehatan dan kualitas hidup orang-orang, sekaligus mempertahankan warisan tradisional Indonesia dalam bidang pengobatan alami. Selain itu, PT Sido Muncul juga terlibat dalam kegiatan penelitian dan pengembangan untuk terus meningkatkan kualitas produk dan menciptakan inovasi baru. Selain dari bisnis utamanya, perusahaan juga mempertimbangkan aspek keberlanjutan dengan memperhatikan sumber daya dan lingkungan dalam produksi herbalnya. Yang kedua, definition and general characteristic of the market structure of PT Sido Muncul. PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk adalah perusahaan Indonesia yang berfokus pada produksi obat tradisional herbal yang menggunakan sumber daya alam tradisional Indonesia dan bahan alami. Produk-produk yang dirancang oleh PT Sido Muncul berkontribusi pada kesehatan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Karakteristik umum PT Sido Muncul. Yang pertama, PT Sido Muncul mencirikan dirinya dengan memproduksi obat-obatan dan produk kesehatan berbasis ramuan tradisional Indonesia. Mereka memegang teguh nilai-nilai tradisional dalam memilih dan memanfaatkan bahan alami untuk menghasilkan produk kesehatan. Yang kedua, PT Sido Muncul aktif dalam penelitian dan pengembangan produk baru serta meningkatkan formulasi yang lebih efektif. Mereka berusaha untuk terus memperbarui dan meningkatkan produk mereka agar tetap relevan dan efisien. Yang ketiga, PT Sido Muncul menempatkan prioritas besar pada kualitas dan keamanan produk-produknya. Mereka mengikuti standar kualitas yang ketat dalam proses produksi untuk memastikan produk yang dihasilkan aman dan bermanfaat bagi konsumen. Selanjutnya, PT Sido Muncul advantage and disadvantage. Kelebihan dari PT Sido Muncul yang pertama, PT Sido Muncul memiliki warisan yang kuat dalam produksi jamu dan produk kesehatan herbal di Indonesia. Dengan lebih dari 80 tahun pengalaman, perusahaan ini memiliki pengetahuan yang mendalam tentang formulasi jamu tradisional. Lalu yang kedua, perusahaan ini memiliki beragam produk herbal, termasuk minuman herbal, kapsul herbal, kosmetik herbal, dan suplemen kesehatan. Beragamnya produk memungkinkan PT Sido Muncul memenuhi berbagai kebutuhan konsumen.
Lalu yang ketiga, PT Sido Muncul telah menerima sejumlah pengakuan dan penghargaan atas kontribusinya dalam industri jamu dan produk kesehatan. Penghargaan ini mengindikasikan apresiasi atas kualitas dan kontribusi perusahaan di tingkat nasional dan internasional. Lalu yang keempat, PT Sido Muncul dikenal selalu memprioritaskan kualitas dan keamanan produk-produknya melalui tim quality control mereka. Mereka mematuhi standar kualitas tinggi selama proses produksi untuk memastikan produk yang aman dan efektif bagi konsumen. Lalu ada kekurangan dari PT Sido Muncul. Yang pertama, industri jamu dan produk kesehatan herbal di Indonesia sangat kompetitif dengan banyak pesaing. Persaingan ini dapat mempengaruhi pasar dan keuntungan dari perusahaan Sido Muncul. Lalu yang kedua, ada perubahan dalam ekonomi atau perubahan tren konsumen dapat mempengaruhi permintaan dan penjualan produk PT Sido Muncul. Kondisi pasar yang tidak stabil dapat menyebabkan naik turunnya keuntungan perusahaan. Oleh karena itu, diperlukannya inovasi pengembangan produk seiring dengan berjalannya waktu. Lalu yang ketiga, mengembangkan produk baru dan inovasi membutuhkan investasi yang signifikan. PT Sido Muncul perlu mengelola investasi finansial tersebut dengan bijak untuk terus melakukan inovasi, sehingga dapat terus mengikuti tren pasar. Jadi PT Sido Muncul merupakan perusahaan yang menjadi warisan budaya yang perlu kita lestarikan, sehingga keberlanjutan dan kebermanfaatannya dapat berlanjut dari generasi ke generasi. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan mengenai laporan kami dari PT Sido Muncul. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.